Kalau figur saya cocok nggak ya? Bisa aja. Anunya Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Elha Effendi, dalam acara Bincang-Bincang Santai Podcast Mapa Balikpapan. Kali ini saya akan berbicara santai dengan rekan senior saya, yaitu Ibu Jaitun Alia. Selamat pagi, Gatu baik. Gimana sekarang? Sudah purna, bebas dari administrasi semua. Senang karena ada cucu di rumah. Iya. Itu untuk ngisi waktu dan kegiatan. Iya. Bagaimana, Bun? Kalau orang bilang itu purna tugas itu sesuatu atau boleh dianggap momok gitu ya, karena dari biasa kerja kemudian tidak kerja. Biasanya pagi-pagi sudah harus menyiapkan diri untuk bekerja. Sekarang sudah pagi-pagi harus tidak ada yang dikerjakan. Situasi yang seperti ini apakah jadi momok, atau kalau menurut Bunda jadi momok, atau justru ini membuat Bunda happy karena bisa 100% 24 jam terkumpul dengan keluarga? Iya. kayaknya nggak jadi momok gitu masalahnya. Biasa pagi ya tetap di rumah juga pagi. Kebiasaan disiplin ke sekolah itu juga masih tetap aja sampai sekarang. Di pagi-pagi habis salat subuh semua kegiatan dilaksanakan seperti biasa. Cuman bedanya tidak yang formal lagi ke sekolah, tapi di rumah. Di rumah juga sama. Jadi stepnya untuk kegiatan juga hampir sama gitu. Cuman ininya kan sudah beda gitu ya, bukan di sekolah tapi di rumah. Jadi ada kegiatannya ya. Nggak jadi momok, jadi nggak masalah menurut saya. Malah happy ya. Karena tidak dibebani dengan rutinitas yang harus ini itu. Benar itu. Iya. Bunda, boleh sedikit cerita selama di SMA 4, Bunda mulai tahun berapa di SMA 4, kemudian apa yang membuat Bunda senang di SMA 4, yang menarik gitu ya, yang membuat Bunda terkesan sekali ada di SMA 4 ini. Kemudian selama ini Bunda tugas itu apakah hanya di SMA 4 saja? Bisa diceritakan, Bunda? Iya. Ke SMA 4 tahun 1992 karena ikut suami pindah ke sini. Oh ya. Gitu, nyari sekolah kebetulan yang kosong di SMA Negeri 4. Oh gitu ya. Untuk yang situasinya di SMA Negeri 4 sampai sekarang juga kerasan gitu ya. Sekarang masih kerasan. Karena satu wargaannya. Kalau saya bisa dari pertama kepala sekolah sampai yang terakhir ini, itu memang beda-beda kebijakannya. Ada yang tanggung jawabnya besar, ada yang kebijaksanaannya bagus, bagus misalkan kayak Pak Setia itu tanggung jawabnya sangat besar sekali. Kemudian kayak Pak Heru Marsono itu administrasinya, belajar administrasi lebih banyak dengan beliau. Walaupun mungkin gitu kan menurut yang lain, ini kayak mana sih harus sampai jam sekian harus pulang, harus selesai dulu. Setelah itu saya belajar benar sekali yang beliau ajarkan itu adalah disiplin bagaimana kita buat administrasi yang benar dan baik. Sampai sekarang terbawa tuh itu Anda sudah terbiasa untuk yang lain karena sebentar-sebentar saya tidak terlalu ini. Nah yang paling berkesan juga adalah Pak Simanulang. Pak Manulang. Menurut orang mungkin beliau itu ditegur aja, selamat pagi Pak, tidak pernah menjawab. Tapi hatinya ataupun kebijakannya bagus. Saya akrab dengan beliau. Sampai sekarang aja kalau ketemu di pasar ditegur terus sama beliau. Masih sering ketemu. Masih sering ketemu. Jadi
kepala-kepala sekolah itu masing-masing punya Ya, karena masing-masing. kerjaan masing. Kalau kita ambil pelajaran banyak di situ gitu dan beda pelajarannya jadi memperkaya ini kita di pengalaman diri kita sendiri. Selagi kita kerjanya Bahasa itu, nah itu makanya kerja ikhlas itu harus ditanamkan pada diri kita sendiri. belajar ikhlas sama tanggung Tanggung jawab yang Iya. Saya selalu kalau kerja itu yang di atas ngawasin saya nih. Iya betul. Ya, saya digaji sekian sama pemerintah, dapat sekian ini. Kalau saya hari ini ndak kerja, gimana saya mempertanggungjawabkan di atas gitu. Iya. Jadi saya punya apa ini perencanaan. Kalau ke sekolah itu hari ini saya harus kerja apa. Iya benar. Kalaupun mungkin ndak selesai, besok saya harus mengerjakan saya sampai di mana. Jadi kalau ada istilah siapa ya? Kalau orang lain masih duduk, saya sudah harus berdiri. Orang lain berdiri, saya sudah jalan. Iya. Kalau orang jalan, saya udah lari. Moto yang Kalau orang lari, saya sudah sampai. Iya, Jadi saya masih bisa mengasih, bukan mengajari ya. Artinya bisa membantu teman yang lain yang mungkin jalannya masih jalan ya. Nah itu prinsipnya. Udah. Hebat. Itu hebat. Bisa saya ini Terjawab baru hari ini kita tertongkal prinsip ya. Hebat sekali. Saya yang berbahasa Indonesia saja baru mendengar prinsip itu. Nggak tahu dapat di mana dulu. Oh ya benar juga gitu kan. Orang duduk ya gitu udah harus berdiri seharusnya gitu kan. Orang berdiri itu udah jalan. Iya. Yuk. Makanya kalau mengingat Bunda ini apa ya? Kalau ini loh ya. Saya kumpul sama Bunda kan mulai dari 2003 ya Bunda ya. Karena saya juga punya ini. Kalau saya kan melalang buana pindah sekolah satu, pindah sekolah yang lain begitu. Lawan dia. Ya karena mengikuti suami bertugas ya. Semua itu sih memang ini sudah garis yang harus kita lewatin, cerita yang harus kita jalanin. Saya mulai kenal Bunda ini 2013. Awal mula saya kenal ini wih energik sekali ini. Orang satu ini dalam hati ini. Ternyata setelah kesini kesana, oh iya ya memang betul. Wah bahkan saat ini pun sudah ibaratnya sudah purna masih energik. Nah ini saya harus mencuri ilmunya ini. Nah ternyata ilmunya terbongkar dari moto dalam ini itu tadi. Dari keluar. Baru tahu ini Ari. Dan kalau perlu ditulis biasanya. Saya juga belajar dari Bu Triuni walaupun dia lebih muda dari saya. Dia punya catatan. Itu apa sih tiap hari bawa buku bilang saya kan. Ini catatan begitu untuk hari ini kerjaan saya apa. Oh dicatat toh. Nanti saya coret kalau sudah selesai ini besok apa lagi nulis lagi. Saya daripada nulis mikir saya dalam hati aja sudah dalam pikiran. Nanti hari ini saya harus kerja apa. Harus selesainya sampai mana dan seterusnya. Benar itu kalau begitu ada perencanaan yang bisa kita ini. Walaupun di luar sana biasanya ngapain juga disiplin begitu sih omongan negatif saya. Itu malah jadi dorongan bagi saya. Betul. Harus saya tunjukkan bahwa saya harus bisa gitu kan. Karena yang itu angin lalu aja lewat aja. Justru itu motivasi loh. Iya, mungkin bagi orang lain ini kok melemahkan semangat aja bikin semangat lagi ya. Ngapain ini orang ndak diliatin aja, orang mau pensiun aja kok ndak perlu kerja lagi, ndak perlu direncanakan lagi. Ndak bisa, itu harus terus direncanakan terus ke depannya supaya kita bisa jalannya yang lebih baik, lebih lancar. Dan jelas terarah, dan tanggung jawab gitu. Terus dijalankan. Ini di luar konteks itu Kak. Selama ini kalau saya kan memanggil Kak Bunda kan dengan panggilan kakak. Karena kenapa saya memanggil? Punya alasan tersendiri. Karena saya ingin Bunda itu saya anggap itu memang seperti kakak saya. Karena sering kali kalau kita sharing, kita berbicara jadi saya supaya lebih akrab dan ternyata welcome. Jadi dengan sebutan itu kita jadi semakin mendekat. Nah di luar konteks ini Bunda, teman-teman kan tahu ya Bunda ya, kalau Bunda ini selalu bilang, Bunda ini mau jadi Adis.
apa ya Bu, yang membuat Bunda itu bisa meneteskan air mata? Karena tidak semua orang itu mudah untuk meneteskan air mata. Bunda itu bahagia menangis, sedih menangis. Nah takutnya kalau di rumah sering menangis kalau sama bapaknya. Iya, gua kuat. Nggak tahu ya, memang dari sananya nih perasaan seperti itu. Ya siapapun, misal Bu Yayu lulus ini nangis dia. Iya, itu yang teman-teman lihat ya. Teman-teman berhasil juga ini gitu, bukan iri, malah saya alhamdulillah gitu nangis. Katanya sih ya, Allah itu dekat dengan kita kalau kita itu mudah nangis, berarti hatinya lembut, bilangnya gitu. Tapi alhamdulillah lembut memang. Selama di sini tidak pernah marah. Dari 2013 tahun saya berjalan bersama dengan Bunda. Tapi tidak pernah sekalipun saya melihat Bunda itu marah begitu. Kalau Bunda ada sesuatu yang hati yang gak enak pasti menangis dan tidak diri. Itu biasanya yang saya pahami, saya lihat. Walaupun saya ruangan kita berbeda, Bunda di atas, saya di bawah. Sebentar, ya kan? Ya, ini sudah meneteskan. Oh ya. Jadi kalau ini Kak, pun mungkin ada dengan teman yang terkesan gitu, Bunda. Ada bisa diceritakan? Mungkin ada pengalaman yang berkesan dengan teman-teman. Kalau tadi kan berkesannya dengan pimpinan. Nah, kalau sama teman-teman mungkin ada yang terkesan sekali yang membuat Bunda itu tidak akan melupakan itu. Semua sama sih terkesannya, cuman yang enggak ada, semua sama aja. Iya. Jadi seandainya kita bertemu Bunda 10 tahun mendatang, kalau kita masih panjang umur, amin ya Allah, kita bertemu, pasti Bunda akan ingat dengan saya, kebiasaan saya, kata-kata anu itu ciri khas saya. Akhirnya ikut juga. Kalau pas di atas juga Pak Topo gini, paling ikut sana. Bunda, yang terakhir ini, inginlah kami dapat pesan-kesan dari Bunda ya, bagaimana kami nantinya ya, terus sebaiknya itu kita seperti apa ini, karena kan Bunda sudah melewatin semua ini ya Bunda ya, 35 tahun ya Bunda ya, Karena 3 tahun di sini ya Bunda, di sini 32 ya, 32 tahun. 32 tahun selama melaksanakan tugas sebagai ASN. Nah, ini kan pastilah punya pesan-pesan lah. Nah, ini tolong disampaikan kepada pemirsa semuanya, supaya bisa menjadikan motivasi kami yang saat ini masih menjalankan tugas negara. Yang pertama itu tadi, jadi bekerja harus bertanggung jawab dan ikhlas. Udah, rezeki itu Allah yang ngatur, dimanapun ada kok dapat. 1. Kedua, harus kerjasama antara yang Menjalin kerjasama sama, enggak ada sih senior sama junior, enggak ada. Bekerja sama di antara teman sejawat itu, jangan ada masalah atau gap antara satu dengan yang lain. Kalaupun ada, kita kan punya atasan, bisa disampaikan gitu kan, permasalahannya apa. Karena kalau dengan kerjasama itu apapun bisa kita laksanakan dengan baik. Itu kerjasamanya harus betul-betul. Dan ini sudah bagus di SMA 4 kok, baik yang tua-tua ataupun yang lama dengan yang baru dan sebagainya. Yang tua senior sudah bagus gitu. Cuman harus lebih bagus lagi. Mungkin adalah penengah yang bisa gitu ya. Orang yang bisa menyatukan antara yang dua ini tadi.
Karena mungkin yang muda-muda, wah ini kan saya bisa ini, saya mampu ini. Yang senior, yang ini kan senior, Biasanya kan banyak saya yang juga nama- banyak pengalaman. Akhirnya nggak nyambung, akhirnya pekerjaan nggak bisa terselesaikan dengan baik gitu kan. Jadi saling mengalah, saling kerjasama, saling toleransi dan seterusnya. Tapi memang di tengah-tengah itu enak loh. Harus ada yang penengahnya. Artinya yang mendamaikan dalam artian tidak jadi malah apa ya? Jadi Malah bentrok gitu kan. Nah, mencari yang begitu mungkin ya agak sulit ya. kalau pikir saya cocok nggak ya? Bisa aja anunya iya bisa. Demikianlah bincang-bincang kami. Saya LH Bedi dan Bunda Zaitun Alia mohon diri. Sampai jumpa di pertemuan lain. Halo, salam sehat selalu.